Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, kali ini sapa-sapa saja ya. Yang gedungnya masih ada satu, ada dua, bersabar saja. Insya Allah nanti akan berkembang lah. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berhasil buat teman-teman ya. Karena dengan adanya perkembangan ini nantinya kita bisa menuai hasilnya ya. Jadi sapa-sapa saja malam ini karena gundah gulana ya. Karena kenapa ya, saya kalau yang ke tingkat ini hanya buat teman-teman lah, saya ada teknik tersendiri ya. Jadi supaya saya itu enggak beban pikiran, beban moral juga saya. Karena kalau dihujat itu ya sedih juga. Sudah kita berupaya padanya, berusaha itu yang real, tapi masih dikata-katain sama oknum ya, tapi bukan teman-teman. Kalau teman-teman alhamdulillah pada sehat semua ya. Jadi setelah saya berpikir ada cara lagi lah selain itu untuk membagikan yang lebih vulgar, cuman nantinya hanya nyerempet-nyerempet saja ya, mungkin tidak bisa, nanti entah kapan waktunya nanti kita share lah secepatnya, karena sangat dibutuhkan petani walet. Banyak juga yang berkomentar katanya sudah nampak pohon mangga depan mata tapi nyari daun, maksudnya nggak ngerti aku apa itu. Jadi mungkin kapan mau berhasilnya petani walet lah. Semuanya itu butuh proses bang. Jadi tidak semudah yang jenengan pikirkan. Kalau sudah sering saya ceritakan, kalau di video saya itu ya harus disimak sampai habis, harus dilihat dari awal sampai akhir sehingga tidak salah pengertian. Jika teman-teman itu melihatnya cuman, kalau yang mengikuti saya yakin bang dia dapat ilmunya itu, dapat, nanti akan paham di endingnya saya yakin paham. Yang menyimak terus, cuman kalau yang nggak menyimak saya pastikan ya, ibaratnya kalau ilmu itu mungkin ada yang kalau misalkan gugu ibaratnya di dalam air tuh nggak dapat semua ikannya, padahal di situ ada udang. Jadi kalau gugu di satu kolam dia dapat satu, udah ini aja ikannya dibawa, rupanya ikan nila atau isinya. Sedangkan yang lain kemudian gugu lagi, oh dapat udang toh. Nah, yang akan sabar mencari ya, mudah-mudahan lah bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau untuk konsultan mungkin ya diketawain, termasuk ilmu lama ini. Ilmu lama. Tapi buat petani walet nih yang belum pernah terpikirkan akan muncul di sini. Jadi beratnya kalau orang gugu yang sabar ya dapat udang, ya dapat kerang, dapat ikan nila, mungkin dapat keong, bisa semua diambil gitu. Kalau lihat sepenggal katanya sudah cukup, belum bang, karena nggak bisa dijelaskan secara itu, ada rentetannya. Saya tahu cara, karena saya itu petani walet yang dulunya prazong. Saya aja ngikuti channel Pak Andi itu sudah saya kabarkan. 1 tahun bang, Saru ngambil videonya.
dari settingan yang SonDB itu, dari cara pemasangan cover, dari tata ruang yang berubah-ubah. Wajar mereka. Bang Andi awalnya dulu sekat gantung andalannya Bang, kemudian sekat palang, sekat itu, dan itulah namanya ilmu walet. Salah enggak, itu mengikuti perkembangan. Karena kenapa? Ilmu walet ini semakin zaman semakin susah mendapatkannya. Lah kalau sampean bangun walet, nanti tahulah kalau yang misalkan yang baru-baru itu harapannya kayak gitu. Tapi kalau sudah nanti setahun zong, sudah setahun ada 1 ekor 2 ekor batu ngelus dada. Oh iya, sulit, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ilmunya itu nggak cukup melihat satu video yang saya setahun Bang, zong 9 bulan, bener saya cari terus karena tidak mendapatkan settingan tadi itu, dan saya share cuma-cuma settingan itu. Jadi nggak apa ya, ini hanya cerita saja, mungkin ini semalaman kita cerita saja ya teman-teman, tapi saya ingin melihat pada teman-teman tuh di mana yang ingin benar-benar mendapatkan ilmunya itu, saya melihat. Dan ini ya tidak saya ulang-ulang lagi. Yang kemarin-kemarin tuh nggak saya ulang-ulang lagi, kayak settingan tuh nggak saya sebut-sebut lagi karena sudah ada video-video lalu. Tata ruang itu ya gitu-gitulah, Twitter ya gitu-gitulah. Yang penting sudah paham tata ruang, sudah itu paham karena banyak melihat channel-channel lain yang mengikuti tata ruang. Saya rasa tata ruang semuanya tahu, arah Twitter pun tahu, banyak yang tahu, kemudian segala macam tahu. Yang tidak banyak di share itulah yang ingin saya share supaya ilmunya bertambah. Nah ini buat teman-teman ya, sudah saya siapkan laptop saya di sini, bukan saya pamer, saya ingin berbagi yang sesungguhnya. Ini yang mencakup kemarin yang tentang settingan di santai ini ya. Ini santai, nggak bisa dulu. Settingan yang 25% antara keserasian. Nah ini kita buka ya. Saya sudah mendapatkan suara tarik, anggap saja suara tarik A. Nah ini yang saya video kemarin ini ya. Video kemarin ini yang saya bingung menjelaskan karena ini masuknya ke ranah ibaratnya gini loh, saya upload suara sudah saya share baik-baik, diobok-obok ini tidak bagus, piyelah perasaan nih ya kan, gimana lah perasaannya, itu saya yang menjaga karena suara itu ya baik Bang, suara itu tetap baik, nggak bisa bilang tidak, itu enggak baik. Suara yang di share di internet semuanya itu baik, bagus, tergantung petani walet memilihnya. Wes langsung saja kita gaskan. Iki pokoknya satu video ini harus jelas ya, satu video ini harus jelas sampai selesai. Tidak saya ulang lagi dan tidak ada pertanyaan lagi khusus suara ini ya, khusus suara yang keserasian dan memilih suara tarik yang benar. Terserah memilih A, B, C, D dan selanjutnya. Saya hanya anggap saja ini suara tarik A. Yang penting dengarkan, karena saya tidak bisa menjelaskan secara detail rinci suara apa gitu, nggak bisa Bang. Ya mohon maaf, ini yang saya maksud sudah meranah ke sana. Ini anggap saja suara tarik A. Kita kalibrasikan dengan suara inap B. Nah ya, kita dengarkan ya. Ini di menit 1 sampai 2 seperti ini. Ini kalau bisa suara tarik A dan inap A juga lah tuan B. Inap A. Bentar, mana tadi? Nah, ini inap A. Ini usahakan, ini dengarkan cuitan ya. Serasiannya samakan dengan juga ditarik, karena tarik itu tarik yang mengandung kayak gini.
kalau bisa sama, makanya kenapa kok konsultan itu satu set. Jadi DNA inap itu ada, dengarkan. Nah kemudian ada namanya cuitan. Ini kita cuitan ya. Cuitan tertingginya muncul. Jadi ini suara tariknya ya. Ini hidup semua ini, inap dan tariknya sama, akhirnya seperti itu. Ya. Tapi nanti ada ritme yang berbeda. Nah, ini inapnya tetap bunyi, tariknya bunyi, tapi hanya sama-sama dengungan. Dengungan ini usahakan sama dengan erangan di inap sampean. Tapi dengan catatan pilih ku jelas nih angele ra boleh anu tuh yang ngerti ya keadaan saya ya. Harusnya ini memang disebutkan suaranya gitu loh. Itu yang saya maksud. Gini aja. Tarik ini mengandung cuitan indukan ya. Ada indukan, ada anaan. Lah, nampak ada grafiknya. Ya, yang kolom ini anaan ini. Jadi posisi ini dengung di sini. Jadi dengarkan suara ini. Nah, jadi waktu cuitan ini dia akan terdengar. Nah ini inapnya bunyi juga nih. Dengarkan dulu. Nah ini waktu cuitan tarik. Jadi bukan dia bunyi terus. Baru sama-sama erangan. Ini contoh ya. Atau suara kepaan sayap, atau itu kan termasuk rendah. Itu samakan erangan ini. Cari suara tarik yang ada erangannya. Samakan dengan, itulah garis besarnya. Kalau masalah cuitan nanti lagi. Cuitan apa saja. Dengarkan ini, ada cuitan ini ya. Nah ini cuitan. Nah ini cuitan. Beda tapi dengan yang ini loh. Nah ini ada lagi saya isi lebih kecil lagi. Memang benar suara tarik adalah. Nah nanti dengar suara ini. Jadi saling kalibrasi begitu suara arangan sama inapnya. Makanya DNA inap dan tarik waktu erangannya tuh kalau bisa sama. Makanya sepaket gitu ya para yang hebat suara itu. Nah, udah paham di sini ya. Kalau untuk settingan, saya jelaskan lagi. Kalau untuk settingan itu tetap Bang, Abang kalibrasikan saja ya. Jika cuitan itu tinggi melingking sampai 100, misalkan inapnya itu 110 tertinggi ya. Kalau disamakan 100, ini yang saya bilang harus lebih detail, lebih tinggi lagi ilmunya gitu kan. Misalkan 110 di inapnya yang tertinggi. Kemudian di erangan itu cuitan erangan irangan ditarik erangan yang sama itu 110. Tapi di cuitannya timbulnya nanti ditarik itu tertinggi karena ini ada tinggi rendahnya. Alhamdulillah. Tinggi rendahnya. Jadi cuitan itu ya. Cuitan itu kalau melampaui daripada 114 ya. 115 toleransinya 100 tetap 15 cuitan tertinggi dari ST. Jika melampaui sudah 117, maka ukurlah cuitan yang tertinggi itu ke 114. Walaupun nanti jadinya suara ST yang erangan itu akan di bawah 110, tidak apa-apa. Mudeng ya maksud saya.
Nah, jika lagi menemukan ST yang erangannya 110 dan cuitannya yang tertinggi hanya terjadi 114 atau 113, maka yang menjadi patokan adalah erangan yang 110 tadi. Jangan menjadi patokan sehingganya cuitan itu menjadi 100 bikin 15 karena 113 atau 112 ditinggi 115. Jangan. Mana yang lebih dominan terendah lah intinya seperti itu. Mudeng ya sampai sini. Oke, ini inap. Inap. Nah, kita jelaskan lagi untuk kalibrasi suara inap dan tariknya seperti itu. Nah, untuk mencari suara tarik, ya saya perjelas lagi. Itu ada namanya suara cuitan indukan indukan di dalam gedung. Itu dibedakan lagi cuitan ada anak, cuitan intinya yang aktivitas di dalam gedung dengan luar itu beda. Nah, cuitan di dalam gedung itu lebih didominankan mencari suara A tadi, kalau bisa suara A tadi. Nah, seperti ini contohnya suaranya ya, ini cuitan dalam gedungnya. Jadi lebih slow. Ya, lebih slow ya, lebih tunggal. Tidak keruak. Walaupun ada nanti di momen tertentu yang kemeruak. Tapi ini saya cari yang tunggal. Seperti inilah suaranya ritmenya. Nah, jadi setelah ini nanti biasanya ada erangan. Oke. Tapi ini saya langsungkan kalau kelamaan. Nah, sudah ya settingan inap dalam dan tarik. Kemudian gini, jika ya ini hanya tentang suara. Jika nanti di dalam cuitan di dalam tadi menemukan 112, sedangkan poin sampean tinggi karena erangan tadi mencapai 110, maka yang dilakukan bukan menaikkan. Kalau poinnya besar ya, misalkan 4 kali 6, 4 kali 4, kalau 2 kali 2, 2 kali 3 cukup lah. Apalagi benturannya corong larnya itu menghadap ke yang 2 meter, itu cukup lah, nggak usah ditambah. Nah, ini suara tarik ini tarik dulu. Kalau yang SP nanti tarik ini yang dilar itu jika luas karena nilai nominalnya 112 dan terlihat sampean dengar kurang tinggi, maka jangan dinaikkan, cukup di dalam itu benar, yang di luar tambah satu lagi, misalkan pakai audak 65 tambah lagi audak 65, jadi 2 unit. Makanya kenapa konsultan itu kok pakai 2 unit, karena yang di dalam sudah pas, karena poinnya luas, yang dilar maka ditambahin 1 supaya nanti menginjak yang kedua, yaitu menyeimbangkan antara suara SP yang satunya lagi dilar untuk mengimbangkan itu. Dan kalau 115, 114, 112 kan kecil, nanti nggak bisa seimbang di larnya. Nah, tuh ya, cukup ya. Nah, kemudian ST ini ya, ST yang seperti ini, STA ini, saya mau ambil SP yang B, SPB, suara panggil ya. Ini sudah saya siapkan juga. Oh, bukan. Suara panggil B, bentar ya, nggak bisa 2 tempat. Yang di LMB ya, ini yang di LMB. Mau Twitter apapun,
ya, mau Twitter apapun, intinya ini penting nih, dengarkan. Cara penyetingan yang di LMB sangat penting. Sangat-sangat penting. Lebih besar ST apa SP? Itu pertanyaan awal, teman-teman. Besar yang ST. Jangan yang SP. Karena kenapa? ST ini didesain oleh para konsultan itu terdapat ada suara yang rendah. Tujuannya apa? Ini contoh, ini rendah nih, rendah, yang ini rendah. Ini tinggi. Ini tinggi. Makanya harus dipilih. Saya tidak bisa merekomendasikan suara A, B, C, D karena ini menuju ke lebih dalam, karena itulah saya bilang nanti menyinggung daripada apa ya, nggak bisa saya. Pokoknya intinya suara A buatan saya ini. Murni buatan saya. Nah, ini termasuk suara besarnya. Simpel-simpel, ini suara kecilnya. Ya. Nah, kenapa kok harus dibesarkan suara SP-nya, SPB, SPC ini, SPD ini? Ya. Sampean dengarkan. Ini cuitan SP. Ya. Nanti bisa membedakan. Ini ST. Lebih besar mana? ST ya? Iya. Ini sudah saya program tadi. Agar teman-teman tidak nyeting lagi saya. Anggap saja ini Twitter. Nah. Gunanya apa? Ritme terendah kok lebih besar. Nah, pada waktu suara rendah, ini kita mulai ya. Ini suara SP saya hidupkan. Jret. Ini suara ST saya hidupkan yang erangan terkecil. Erangan burung ya. Kita dengarkan baru saya komentar. Apa yang terjadi? Ini sudah saya matikan dan tinggal SP-nya. Akan tertutupi kan. Nah, itulah. Jadi gunanya lebih, intinya waktu cuitan ST nanti yang di SP, yang di LMB ya. Cuitan ST itu ya. Ini pelan-pelan. Cuitan ST itu lebih tinggi. Waktu sama-sama cuitan. Nah, setelah cuitannya habis dan memasuki menit keberapa suara erangan, maka suara SP yang rendah tadi akan muncul. Jadi suara itu akan bergantian terus, Bang. Ya, paham ya? Kita coba dulu dari sama-sama besar. Ini SP-nya. Ini ST-nya. Ini ST-nya. Tertutup ya dengan ST-nya ya, suara. Begitu masuk suara erangan di ST, timbul kan suara SP-nya. Ya, timbul kan. Pada waktu nanti masuk fase lagi di cuitan yang besar, ST-nya yang besar, tertutupi enggak? Hilang, nggak saya matikan ini. Ya hanya sayup-sayup dengarnya. Ini ST loh masih, ini ST lah sih. Ini burung manggil. Beda, cuitannya beda. Memang saya ambil yang berbeda. ST-nya tidak ada cuitan di SP, ada sedikit, cuman beberapa potongan, cuman identik beda. Nah, ini rangan ST, maka yang terdengar cuitan SP.
Kalau memasuki suara yang tertinggi maka yang terdengar cuitan SD, seperti itulah. Itu teman-teman harus bisa memilih ya. Teman-teman harus bisa memilih ya. Suara mana yang cocok, kalau bisa cari seperti itu. Karena saya, keterbatasan saya tidak bisa lebih dalam, karena itu privasi ya, karena ya hak cipta orang lain loh bang, bikin suara itu susah. Kalau saya enaknya ngobok-ngobok loh, alangkah kualate saya kan gitu. Jadi saling menghargai lah, karena sudah banyak teguran juga teman-teman. Jadi saya males dapat hujatan terus, udah bosen bang. Niat saya udah baik, tapi banyak hujatan itu yang makanya saya susah menjelaskan. Nah itulah intinya, cari saja suara yang seperti itu notabene sehingga bisa menseiramakan. Seperti contoh suara A dan tari A, inap A dan SPA tadi yang saya pakai ini, sehingga suara tidak benturan. Lah kalau sampean SPA cuitannya terkandung di STB tapi cuitannya sama, yo benturan bang, burung takut malah. Kenapa? Saya dulu ini bukan tidak dengan uji coba loh bang. Saya pernah kan cerita sama abang tuh, kalau suara SP saya, tarik senja saya kasih tarik senja lagi di SP yang awalnya sendiri, coba saya kasih ST. Dan kemudian saya pernah uji coba dengan tarik SP saya yang saya pakai dengan SP juga yang saya tes di kebon-kebon itu, benturan suaranya bang, nggak bisa seirama, susah. Nah itulah sering uji coba itu gunanya apa. Nah yang menginspirasi saya itu waktu terakhir saya mengetes suara itu gitu loh, kok enak didengar gitu. Makanya banyak yang komen juga kurang kerjaan katanya ngetes suara. Ya saya itu orangnya selalu penasaran, pengen tahu gitu. Oke, itu saja ya buat teman-teman, mudah-mudahan paham tentang suara. Nanti yang tentang masalah tarik berapa ukuran untuk gedung tertentu itu enggak terlalu apalah, bisa lah teman-teman, enggak terlalu inilah, rata-rata ya 4x4 kan teman-teman, jadi bisa samakan saja. Yang 2 ya kurangi dikit gitu aja lah, yang larnya 2, karena banyak larnya yang 2x2, inapnya yang lebar kadang itu susah. Tapi berpatokan saja yang di lar, lebih kecil nggak apa-apa lah yang di dalam gitu. Karena kenapa? Yo kalau inapnya bagus, larnya nggak nembus ya percuma kan. Mendingan larnya nembus, inapnya nanti bisa beradaptasi lah burung itu di dalam. Itu saja buat teman-teman, nanti kita sambung lagi videonya. Saya akan buat video seperti ini dan selalu akan seperti ini, karena ini saya takut bener ini. Saya takut nanti kena hujat. Kalau yang mau ikuti silahkan, tidak ya tidak apa-apa. Kalau yang sesuai ya diambil, kalau kira-kira nggak bagus ya nggak usah, gitu sajalah. Saya nggak memaksakan teman-teman untuk percaya kepada saya, enggak. Saya hanya berbagi apa adanya. Kalau teman percaya ya monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia.